Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidz, para hujaj, bil khusus ketua DKM Bapak Ustaz Hanif, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga Pak Ustaz Asman serta para jamaah sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang mubarakah ini kita bisa melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, dan insya Allah nanti kita lanjutkan dengan sholat sunnah tarawih. Mudah-mudahan selama bulan suci Ramadan kita diberikan kemampuan hingga bisa istiqomah menjalankan segala kegiatan rangkaian ibadah di bulan Ramadan, baik itu puasanya, tarawihnya, tadarus Al-Quran, dan amal saleh yang lainnya. Allahumma salli ala Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita melaksanakan salat sunnah tarawih insyaallah malam yang ke-13. Jadi masih panjang perjalanan Ramadan kita, akan tetapi sudah 10 awal Ramadan, fase awal yang berisikan rahmat sudah kita lewati. Semoga apa yang kita sudah lakukan fase awal Ramadan di 10 awal, kita termasuk orang-orang yang alhamdulillah dikategorikan memperoleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tinggal memasuki fase yang kedua yang berisikan ampunan dari Allah. Maka bagaimana kita terus berupaya berharap taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya manusia itu pasti punya salah, punya dosa. Jadi enggak ada orang yang lepas daripada kesalahan, kecuali para nabi dan rasulnya Allah, manusia yang dimaksum. Kalau kita yang namanya manusia, jamaah rahimakumullah, kalau indrawi kita nih tidak dijaga, tidak dipelihara baik-baik, kadangkala mata mudah melihat sesuatu yang mengundang syahwat. Telinga kita juga sama, kadangkala sering mendengarkan sesuatu yang tidak baik. Lisan kita kadangkala mudah menggibah, namimah, dan hal-hal yang lainnya, sehingga itu adalah pemicu kita dinilai orang yang berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di 10 pertengahan bulan Ramadan ini mari kita sama-sama banyak mohon ampun kepada Allah. Nabi Muhammad beliau beristighfar tidak kurang dari 70 sampai 100 kali.
apalagi kita tentunya lebih banyak dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata baginda Nabi Muhammad, barang siapa yang membaca istighfar astaghfirullahaladzim, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang pertama, Allah mudahkan dari segala kesulitan hidupnya. Jadi kalau ada kesulitan hidup nanti dimudahin nama Allah. Lalu yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan jalan keluarnya dari problematika kehidupan kita. Yang namanya manusia tak lepas dari masalah hidup. Maka di saat ada problem, ada masalah, dengan kita banyak mohon ampun kepada Allah, maka ada jalan keluar dari Allah. Yang ketiga, orang yang beristighfar itu dia akan memperoleh rizki dengan rizki yang tidak disangka-sangka. Jadi ternyata jamaah rahimakumullah, istighfar itu bukan hanya penggugur dosa, juga manfaatnya adalah mendatangkan kemudahan dalam urusan duniawi. Jadi kalau kita seandainya lagi kesulitan hidup, hadirin, banyakin istighfar. Insya Allah nanti Allah hadirkan rezeki dengan jalan yang tidak diduga-duga. Karena urusan rezeki itu urusan Allah. Ya, makanya kita terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha sumber rezeki, sehingga kita didatangkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga dengan wasilah istighfar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya ampunan Allah itu adalah syarat supaya memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua pasti, Pak, kalau ditanya pengen masuk surga, pengen, pasti. Ya, jangankan kita, jamaah rahimakumullah, orang yang berbuat dosa saja, kalau dia dikasih pilihan pengen masuk surga apa neraka, yang berbuat dosa juga dia jawab pengen masuk surga. Padahal dia mempunyai banyak dosa di hadapan Allah. Tapi harapan, cita-cita fitrah manusia ini semua pengen masuk surganya Allah. Dan di bulan Ramadan ini peluang, hadirin, untuk memperoleh surga. Makanya hadis Nabi Muhammad, ketika masuk bulan suci Ramadan, futihat ababal jannah, dibuka itu yang namanya pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu yang namanya syaitan. Cuman kenapa Ustaz? Katanya setan pada dirantai. Tapi bulan Ramadan kadang-kala, mohon maaf ya, warung-warung, warteg kadang-kala ditutup, hadirin, ya kan, pakai terpal. Tapi ternyata mohon maaf hadirin jamaah rahimakumullah, di dalamnya masih ada orang-orang yang masih tidak puasa, hadirin. Ya kan? Mungkin bisa jadi kalau dilihat identitasnya muslim. Kenapa jamaah rahimakumullah dia tidak puasa? Katanya setan dirantai. Kenapa jamaah rahimakumullah? Karena dia lemahnya iman. Makanya syaratnya orang puasa itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhalladzina aslamu, bukan orang Islam. Karena banyak orang Islam yang enggak kuat puasa diri. Tapi alhamdulillah ya, Masya Allah, memang benar kita buktikan yang namanya Ramadan itu isinya rahmat di 10 awal Ramadan. Makanya di mana-mana masjid jamaah rahimakumullah rame, Pak, di awal Ramadan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 6 ya, sampai seminggu deh. Itu masih alhamdulillah bertahan tuh masjid ya. Masjid musola, sampai panitia nyewa tenda, Pak, buat jamaah saking ramehnya jamaah. Tapi giliran malam ke-8-nya, mohon maaf, tenda udah nggak ada isinya, hadirin. Cuman ada sendal doang. Ya kasihan itu kan, panitia udah nyewa tenda. Ya itulah jamaah rahimakumullah, memang kondisinya di mana-mana. Tapi kalau alhamdulillah jamaah Khairul Ummah ini malam ke-13 aja Masya Allah luar biasa ya, sampai di luar-luar mau sendal, hadirin. Iya, sendal di luar-luar, sendal nggak bisa masuk saking banyaknya ini. Alhamdulillah, pertahankan hadirin. Malah saya tadi pas masuk ke masjid jamaah rahimakumullah, saking semangatnya, Pak, ibu-ibu jamaahnya mah belum datang, ibu ya, ibu-ibunya mah, tapi makenanya sama sejadahnya udah nungguin di sini, Pak.
Iya, cukuplah ibu-ibu saja, jangan ditiru sama bapak-bapak. Ya, bapak-bapak masa topinya duluan gitu kan, orangnya di rumah kayaknya nggak elok banget gitu. Jadi jamaah rahimakumullah, usahakan tarawih jangan pernah ditinggal. Ini satu paket Pak, biar kita dapat ampunan Allah. Tarawihnya istiqomah. Terutama ibu-ibu saya pesan Bu, ibu walaupun mohon maaf senang bikin-bikinan kue, tarawih mah jangan ditinggal. Itu kadang kalah sama bikin kue Pak. Ya ibu-ibu sono, tapi ibu sono Pondok Timur. Ya di sini mah insyaallah sama. Jadi jamaah rahimakumullah, kadang kala rela ninggalin tarawih bikin kue. Bikin kue nastar, bikin kue akar kelapa, bikin kue sagon. Ditanya sama anaknya, emang mak buat apa sih mah bikin kue? Buat persiapan lebaran. Lebarannya masih 20 hari lagi Pak. Bikinannya mau kemarin lalu udah bikin dia. Dibikin cakep-cakep rela ninggalin tarawih hadirin. Bagus tuh, masya Allah produknya. Ada itu yang namanya akar kelapa, ada nastar, ada sagon, macam-macam udah ditoplesin. Suami pulang tarawih, dia nanya sama mamanya, ya sama istrinya, mah romanya ini masya Allah produk mamah luar biasa nih, nastar cakep banget. Iya, giliran dibuka toplesnya sama suami mau dicicipin, istrinya keluar, Pak jangan makan yang bagus-bagus, ini nastar yang paling bagus, kalau pengen mau di belakang bergosong gitu ya. Ada nggak yang model begitu hadir? Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan bikin makanan apapun persiapan lebaran, tapi jangan lupa utamakan tarawihnya dijaga, karena Ramadan itu amaliyahnya terbatas. Di luar bulan Ramadan gak dapat yang namanya tarawih hadirin. Kita nih alhamdulillah subhanallah bisa menikmati Ramadan. Banyak saudara kita yang gak bisa sampai umurnya ketemu dengan Ramadan karena sudah menghadap Allah. Makanya kita bersyukur sama Allah masih dipanjangin umurnya sama Allah. Amin. Mudah-mudahan kita semua pada panjang umur sampai 90 tahun, sampai 125. Amin. Udah tinggal aminin aja Pak, tinggal doa udah amin aja, itu mau urusan Allah ya. Yang penting minta sama Allah panjang umur yang manfaat, umur yang maslahat. Ya biar kita jemaah rahimakumullah selama hidup kita ini bagaimana memberikan hal yang positif buat orang banyak. Terutama sama istri, sama pasangan hidup, jangan pernah kita perhitungan. Ibu bapak mohon maaf, nih kita ngumpulin duit gak bakal dibawa mati, yang kita bawa amal soleh. Makanya jangan pernah bapak mohon maaf perhitungan sama istri. Kalau memang gajinya gede, pendapatannya banyak, kasih setiap ya harinya kalau bisa 200.000. Kalau punya duit itu mah, kalau nggak punya duit ya semampu kita ya. Kalau punya itu mah, gajinya gede, uangnya banyak, ngasih uang jemaah rahimakumullah. Anaknya 3, berikut suaminya, istrinya dikasih 50 Pak. Ya Allah, satu orang 10.000. Itu sampai jajan aja diirit-irit hadirin. Mohon maaf, itu duit disimpan gak dibawa ke akhirat kalau nggak disodakohin. Nih kita ngasih istri Pak dinilai sodakoh. Makanya saya bener Pak, apalagi bulan Ramadan nih Pak, DKM ngasih istri nggak perhitungan saya mah. Kadang sehari 750.000 hadirin buat istri, cuma saya hitung buat 2 minggu kata saya. Iya kan sama juga ya hitungannya mah. Iya tapi kan ya menyenengin gitu saat itu gitu, nyenengin. Baik jamaah rahimakumullah, yuk tingkatin amal-amal yang baik. Karena apa? Kita nih nanti meninggal dunia ninggalin kenangan yang bagus. Harimau mati ninggalin belang, gajah mati ninggalin gading, manusia mati ninggalin utang. Amal. Makanya jangan banyakin utang. Orang banyak utang kelihatan Pak, duduknya juga kelihatan. Ini bisa diciriin Pak, duduknya orang punya utang sama orang nggak punya utang. Duduknya orang punya duit sama orang nggak punya duit. Duduknya punya duit Pak, duduknya anteng Pak, anteng. Orang yang nggak punya duit liatin ya, kalau duduk begini hadirin. Pusing. Iya, jadi orang punya duit anteng, senyum gitu kan, kanan kiri oke, disenyumin. Kalau orang nggak punya baru datang ke masjid begini. Mohon maaf ya. Jadi nggak usah cerita masalah dunia. Dunia mah urusan Allah. Jadi kalau nggak punya duit jangan sok ngobrol sama sebelah.
Ini Pak Andi sama Pak Anto. Ada Pak Anto. Aduh maaf, ganti. Jangan Pak Anto, ganti. Iya Pak Andi ya, sama Pak Yani. Iya, Pak Anto nggak boleh, itu saya. Pak Andi sama Pak Yani jamu rahimakumullah, kata Pak Andi. Pak Yanto, Pak Yani ya. Kata Pak Andi, Pak Yani apa? Ini saya Masya Allah udah 3 hari susah banget, duit nggak punya, beras nggak ada. Ya susah banget, pengen makan pada lapar, ya Allah pusing terus nggak hilang-hilang, migrain katanya. Kata si Pak siapa? Pak Andi ke Pak Yani, udah berapa hari? Udah 3 hari makan susah banget, nggak punya duit. Kata Pak Yani, situ mah baru 3 hari Pak Yani, saya nih subhanallah ya udah seminggu nggak punya duit, utang di mana-mana. Jadi yang diajak curhat lebih parah hadirin. Tuh, makanya nggak usah curhat ke Allah aja. Nih saya yakin hadirin, ini pengalaman pribadi ya. Mohon maaf nih, alhamdulillah saya udah ngamalin. Makanya saya sampein. Yang penting jangan putus sholat tahajud, sholat duha, sama sholat berjamaah Pak. Orang kalau sholat berjamaah sulit apapun di dunia ini, nanti Allah yang ngelirin ya permasalahannya. Saya mohon maaf Pak, ini alhamdulillah sholat saya di awal waktu. Kalau ada ajan dikumandangkan, saya tetap langsung istiqomah. Serepot apapun, walaupun ada tamu yang urusannya bisnis, yang urusannya duit, saya mohon maaf sama tamu saya, mohon maaf ya, ini kebetulan udah ajan, kita ke masjid dulu, ke musola dulu. Ini Bapak jujur, kalau Bapak lagi ngitung duit 50 juta, lalu masuk waktu zuhur, Bapak Ibu jujur, mau lanjutin ngitung duit apa sholat zuhur dulu? Jujur. Nah, romanya repot, bingung jawabannya. Sholat zuhur dulu, baru ngitung duit hadirin, itu yang bagus. Coba lihat di Mekah Madinah, orang kalau ada suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu orang jualan Pak, semua ditinggal Pak, nggak ada kehilangan hadirin. Karena apa? Udah hatinya Masya Allah, udah terenyuh, ada seruan azan. Azan itu ada yang rahimakumullah hubungannya dengan uzun. Azan itu jamak. Uzun itu artinya orang yang masih mendengar, pendengaran telinganya ada seruan azan, itu mestinya serepot apapun kudu ditinggal aktivitas dunia, ini yang manggil Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita laksanakan, insya Allah Pak, apapun yang kita inginkan di dunia ini akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja hadirin yang namanya kultum ya. Kultum mah enggak lama-lama, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Ceramah lebih cepat lebih bagus, enggak usah bertele-tele. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung gagak, burung merak, nama-nama burung. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.